Selamat bergabung bersama Sukses Karirku. Pada bagian parenting ini akan membahas seputar remaja. Semoga setiap topik yang dibahas dapat memberikan inspirasi dan solusi buat kita sebagai orang tua. Mari kita mulai. Pentingnya komunikasi tatap muka bagi orang tua dan remaja. Komunikasi memegang peranan penting dalam hubungan kita, termasuk dengan anak-anak kita. Namun, meskipun niatnya baik, komunikasi dapat disalahartikan, yang berujung pada kesalahpahaman. Komunikasi yang efektif dapat memengaruhi orang lain, membangun kepercayaan, dan menumbuhkan kedekatan, yang penting untuk kerjasama dan kesepakatan yang berhasil. Oleh karena itu, peran komunikasi dalam kehidupan kita tidak dapat dilebih-lebihkan. Hari ini, kita akan fokus pada pentingnya komunikasi langsung dan tatap muka antara orang tua dan remaja. Jenis komunikasi ini sangat penting selama masa remaja yang penuh tantangan, karena membantu menavigasi perubahan dan hambatan yang datang pada tahap kehidupan ini. Alasan pentingnya komunikasi orang tua anak remaja berikut ini alasan mengapa komunikasi orang tua dan anak remaja sangat penting. Membangun kepercayaan dan meningkatkan koneksi. Membangun kepercayaan, ketika orang tua dan remaja terlibat dalam percakapan yang terbuka dan tulus, hal itu menumbuhkan kepercayaan. Remaja yang merasa aman mendiskusikan pikiran dan perasaan mereka dengan orang tua, bebas dari rasa takut dikritik, memupuk ikatan yang lebih dalam dan lebih saling percaya. Selain itu, komunikasi juga berfungsi sebagai dukungan emosional. Remaja sering menghadapi tantangan emosional, dan mengetahui bahwa mereka dapat meminta bantuan orang tua memungkinkan mereka menghadapi kesulitan ini dengan lebih berhasil. Bimbingan dalam pengambilan keputusan. Komunikasi yang jelas memberdayakan orang tua untuk membantu remaja mereka dalam membuat pilihan yang bijaksana dan berdasarkan informasi mengenai sekolah, persahabatan, dan aspirasi masa depan. Komunikasi juga mencakup nilai dan moral. Melalui diskusi yang berkelanjutan, orang tua dapat berbagi nilai-nilai penting dan prinsip-prinsip etika yang memengaruhi karakter dan tindakan remaja mereka. Pemahaman dan empati. Memperoleh perspektif. Komunikasi memungkinkan orang tua untuk memahami sudut pandang, tantangan, dan pengalaman remaja mereka, yang mungkin sangat berbeda dari mereka sendiri. Memupuk empati, ketika remaja merasa diakui dan dipahami, mereka lebih cenderung mengembangkan empati terhadap orang lain. Penyelesaian konflik. Dialog terbuka menciptakan kesempatan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang positif. Dialog terbuka mengajarkan remaja cara mengelola perselisihan dan frustrasi secara konstruktif, serta menghindari perilaku negatif. Ini juga meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, karena orang tua dapat menunjukkan dan mengajarkan teknik pemecahan masalah yang efektif yang dapat diterapkan remaja di berbagai bidang kehidupan mereka. Meningkatkan harga diri. Dorongan dan pujian yang konsisten dari orang tua dapat secara signifikan meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri seorang remaja. Selain itu, merasa dihargai. Ketika remaja merasa diakui dan dihargai oleh orang tua mereka, itu memperkuat rasa memiliki dan harga diri mereka. Memastikan keamanan dan pengawasan. Menjaga jalur komunikasi yang terbuka memungkinkan orang tua untuk menyadari kehidupan remaja mereka, termasuk persahabatan, kegiatan, dan tantangan potensial seperti perundungan, penyalahgunaan zat, atau masalah kesehatan mental. Sebagai dukungan selama masa sulit, ketika krisis muncul, remaja lebih cenderung menghubungi orang tua mereka jika ada dasar dialog yang terbuka dan mendukung. Membina kemandirian dan akuntabilitas. Mendorong pilihan, melalui percakapan yang bermakna, orang tua dapat membantu remaja mereka dalam membuat pilihan yang mandiri dan mengakui tindakan mereka. Kesiapan untuk menjadi dewasa, komunikasi yang efektif membekali remaja untuk tanggung jawab orang dewasa dengan mengajari mereka untuk mengungkapkan pikiran mereka, bernegosiasi secara efektif, dan memahami hasil dari keputusan mereka. Mendukung pengembangan akademik dan karir. Bimbingan pendidikan, orang tua dapat memberikan dukungan dan nasihat yang berharga mengenai keputusan dan tantangan akademis, membantu remaja tetap termotivasi dan fokus pada tujuan mereka. Diskusi karir. Terlibat dalam percakapan terbuka tentang tujuan masa depan dan kemungkinan karir dapat memberdayakan remaja untuk membuat keputusan yang tepat tentang pendidikan dan lintasan karir mereka. Sangat penting bagi orang tua dan remaja untuk berkomunikasi secara efektif guna membangun kepercayaan, menawarkan bimbingan, melihat berbagai hal dari berbagai perspektif, menyelesaikan konflik,
meningkatkan harga diri, memastikan keselamatan, meningkatkan kemandirian, dan mendukung aspirasi akademis dan karir. Komunikasi ini merupakan kunci bagi kesejahteraan dan pertumbuhan remaja secara keseluruhan, membantu mereka mengatasi tantangan masa remaja dan mempersiapkan diri untuk menjadi dewasa. Dalam ranah pengasuhan anak, komunikasi melibatkan pertukaran informasi, emosi, dan harapan antara orang tua dan anak. Komunikasi yang kuat sangat penting untuk menciptakan hubungan yang sehat dan menjaga suasana yang positif di dalam rumah. Berikut ini adalah beberapa aspek utama komunikasi dalam pengasuhan anak. 1. Komunikasi terbuka, membina lingkungan yang ramah di mana anak-anak dapat dengan bebas berbagi pikiran dan perasaan mereka tanpa khawatir dihakimi atau dihukum. 2. Mendengarkan dengan penuh perhatian, orang tua harus mendengarkan anak-anak mereka dengan penuh perhatian, menunjukkan minat yang nyata terhadap kata-kata mereka, dan menanggapi dengan cara yang bermakna. 3. Pesan yang konsisten, menawarkan panduan, harapan, dan umpan balik yang jelas sambil menjaga konsistensi dalam aturan dan konsekuensi. 4. Kasih sayang dan wawasan, menunjukkan kasih sayang dan berusaha memahami sudut pandang anak, yang membantu dalam mengatasi kebutuhan dan kekhawatiran mereka secara efektif. 5. Dorongan melalui sikap positif, memanfaatkan penguatan positif untuk mendorong perilaku baik dan meningkatkan harga diri. 6. Mengajarkan manajemen konflik, mengajarkan dan memberi contoh teknik penyelesaian konflik yang efektif, membantu anak-anak belajar menangani perselisihan dan mencari solusi. 7. Kesadaran akan isyarat nonverbal, memperhatikan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada bicara, karena elemen-elemen ini dapat sangat memengaruhi pesan yang dikomunikasikan. 8. Interaksi yang sesuai usia, menyesuaikan metode dan konten komunikasi agar sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak. 9. Mendorong otonomi, membiarkan anak menyuarakan pendapat dan membuat pilihan, menumbuhkan rasa kemandirian dan kepercayaan diri mereka. 10. Menetapkan batasan dan aturan dengan jelas, membantu anak memahami pentingnya struktur dan pedoman. 11. Perlakukan anak remaja Anda sebagai manusia dewasa dan seutuhnya, karena anak remaja sudah memiliki pemikiran dan perasaan dan kehendak yang utuh dari seorang manusia. Komunikasi yang baik adalah kunci untuk menciptakan rasa percaya, pengertian, dan hubungan yang kuat antara orang tua dan anak, yang sangat penting bagi pertumbuhan emosional dan psikologis anak. Kemampuan komunikasi orang tua sangat penting untuk membangun hubungan yang mendukung dan penuh kasih dengan anak. Kemampuan ini memungkinkan orang tua untuk berkomunikasi secara efektif, memahami kebutuhan anak-anak mereka, dan menumbuhkan suasana kepercayaan dan rasa hormat. Berikut ini beberapa keterampilan komunikasi orang tua yang penting. Mendengarkan dengan penuh perhatian. Fokus penuh dengan memastikan fokus sepenuhnya pada anak Anda saat mereka berbicara, menunjukkan bahwa Anda menghargai ide dan emosi mereka. Tatapan mata dengan menjaga kontak mata untuk mengekspresikan keterlibatan dan rasa ingin tahu Anda. Lalu bahasa tubuh, manfaatkan anggukan, senyuman, dan ekspresi wajah yang sesuai untuk memotivasi anak Anda agar terus berbagi. Bisa juga diberikan mirroring atau meniru gerakan atau nyatakan kembali atau ubah kata-kata anak Anda untuk mengonfirmasi pemahaman Anda dan menjernihkan kebingungan. Empati. Tunjukkan empati dengan berusahalah memahami emosi dan sudut pandang anak Anda tanpa kritik. Lalu konfirmasikan emosi dengan mengenali perasaan mereka, meskipun Anda mungkin tidak menyetujui tindakan mereka. Ini akan membuat mereka merasa didengarkan dan berempati. Komunikasi yang jelas dan langsung. 1. Tetap sederhana, gunakan bahasa yang mudah dipahami dan sesuai dengan usia dan perkembangan anak Anda. Jika bisa pahami bahasa gaul mereka saat kini agar lebih masuk. 2. Bersikap spesifik. Ekspresikan dengan jelas apa yang ingin Anda katakan, hindari frasa yang samar atau tidak jelas. 3. Tetap konsisten, pastikan pesan Anda tetap sama dari waktu ke waktu untuk membantu menetapkan harapan dan pedoman yang jelas. Penguatan positif. Pujian yang pantas bisa diberikan pujian yang tulus untuk tindakan dan upaya yang baik untuk memperkuat kebiasaan positif. Dukungan selalu dan memberi motivasi anak Anda untuk mengeksplorasi aktivitas baru dan terus maju saat menghadapi kesulitan. Pertanyaan terbuka. Dorong anak Anda untuk berbagi pikiran dan perasaan mereka secara lebih terbuka dengan mengajukan pertanyaan terbuka.
Jangan hakimi atau menilai atau membanding-bandingkan anak dengan anak lainnya. Ciptakan percakapan yang bermakna dengan mengajukan pertanyaan seperti, "Bagaimana harimu?" atau "Apa pendapatmu tentang itu?" Memberi contoh perilaku. Tunjukkan keterampilan komunikasi yang Anda. Ketika ingin anak Anda pelajari dengan bersikap hormat, sabar, dan berempati dalam interaksi Anda dengan orang lain. Ingat, anak-anak sering belajar dengan memperhatikan orang tua mereka, jadi penting untuk konsisten dalam kata-kata dan tindakan Anda. Jangan memberikan contoh yang buruk bagi anak baik langsung atau tidak langsung. Penyelesaian konflik. Tetap tenang saat konflik muncul dan tunjukkan cara menyelesaikan perselisihan dengan hormat. Berkolaborasilah dalam pemecahan masalah untuk mengajarkan keterampilan negosiasi dan kompromi kepada anak Anda. Cari penyelesaian masalah bersama akan lebih baik. Menetapkan batasan. Menetapkan batasan penting untuk membimbing perilaku anak Anda. Pastikan untuk mengomunikasikan aturan dan harapan dengan jelas untuk menghindari kebingungan. Konsistensi adalah kunci saat menegakkan batasan, jadi pastikan untuk menjelaskan alasan di baliknya untuk membantu anak Anda memahami mengapa batasan tersebut ditetapkan. Batasan seperti setelah makan harus cuci piring dan gelas sendiri, dan lainnya. Komunikasi nonverbal. Perhatikan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara Anda, karena keduanya dapat berkomunikasi sama baiknya dengan kata-kata. Pastikan sinyal nonverbal Anda sesuai dengan kata-kata yang Anda ucapkan untuk mencegah kesalahpahaman. Jangan lupa kondisikan suasana hati dalam keadaan tenang dan jika bisa bahagia. Meningkatkan otonomi. Pengambilan keputusan anak dengan memberikan kesempatan bagi anak Anda untuk membuat keputusan yang akan meningkatkan otonomi dan rasa percaya diri. Sebelumnya bisa memberikan bantuan dan bimbingan bila perlu, sambil membiarkan mereka memperoleh pengetahuan dari pengalaman mereka sendiri. Kesabaran dan waktu. Bersabarlah dan beri anak Anda ruang untuk berkomunikasi dengan kecepatan dan pola mereka sendiri. Lalu pertimbangkan waktu untuk diskusi penting dengan mereka. Cari waktu dan tempat yang tidak terlalu menegangkan dan gangguan yang minimal. Mungkin setelah makan atau saat anak remaja Anda sedang senggang, sarankan untuk menyisihkan waktu untuk berbicara atau menjadwalkan janji temu untuk berhubungan dengan mereka. Ingat, remaja juga memiliki jadwal yang padat, jadi menemukan waktu yang tepat adalah kuncinya. Meminta maaf dan mengakui kesalahan. 1. Bersikap rendah hati dan tidak merasa benar sendiri. Akui kesalahan Anda dan minta maaf. Hal ini menunjukkan kepada anak Anda bahwa melakukan kesalahan adalah hal yang wajar dan mengakuinya adalah hal yang penting, dan rubahlah kesalahan itu agar menjadi lebih baik. 2. Menunjukkan tanggung jawab, tunjukkan bahwa tidak apa-apa untuk melakukan kesalahan dan yang penting adalah bagaimana Anda menghadapinya. Ketika orang tua mengembangkan keterampilan komunikasi yang kuat, mereka dapat menumbuhkan suasana yang penuh kasih sayang dan perhatian yang membuat anak merasa dihargai, didengarkan, dan percaya diri. Komunikasi yang baik sangat penting untuk membangun ikatan orang tua anak yang kuat, mendorong rasa hormat dan percakapan terbuka. Jika diperlukan dukungan konseling online bersama tim psikolog kami, dapat hubungi WhatsApp Customer Service Sukses Karirku. Terima kasih sudah mengikuti topik ini sampai akhir. Kita lanjutkan dengan topik di video lainnya. Semoga bermanfaat dan remaja kita dapat mencapai sukses dan berbahagia.